Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Rizky Firmansyah, Teknik Metodologi Material. Kali ini akan menjelaskan kuliah ke-12 material polimer, yaitu tentang konduktivitas di polimer. Pertama ada konduktivitas ion, itu secara umum mekanisme kalau ionik itu adalah dia antara mengikuti dengan zat lain ataupun dia eh, berikat dengan zat ionik lain, terus dia melepaskan ikatan tersebut dan berpindah ke zat ionik berikutnya. Makanya pada polimer yang memiliki gus fungsi yang ionik maupun memiliki sebuah channel, kita baginya menjadi dua, yaitu ada hopping dan ada box transport. Untuk hopping ini untuk mekanisme yang lebih kayak tadi dia lompat-lompat, dia bergabung dengan satu ionik terus melepaskan ikatan, bergabung dengan ionik lain melepaskan ikatan dan seterusnya. Bahkan secara umum mekanismenya ada dua, yaitu intrachain dan interchain. Intrachain ini yang antar rantai kalau dia berdekatan, dan interchain itu dalam rantai yang sama. Ada juga yang via ion cluster, yaitu ketika ada perkumpulan ion dia bisa intrachain dan interchain juga. Kemudian yang kedua ada bulk transport. Ini adalah gabungan dari Grotus dan migration. Grotus itu adalah dimana kalau ion itu mengikuti dengan air, sementara migration adalah pergerakan dari ion tersebut melalui air. Uh, Biasanya ini terjadi pada kumpulan polimer yang hidrofilik, itu disebut namanya channel pada morfologi nanti. Sehingga faktor yang memudahkan secara keseluruhan untuk adanya ini adalah kekuatan elektrolit gugus fungsinya, terus ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah berpindah, temperatur yang lebih tinggi sehingga ada getaran, kelembaban sehingga ada air, dan morfologinya. Pertama kita bahas dulu yang gambar yang di tengah itu, bahwa kalau transport itu dia akan melalui tengah-tengah antara rantai-rantainya dibandingkan dengan hopping yang dia lebih lambat karena dia melalui satu terus langsung di skip gitu loh. Oke, lanjut. Morfologi ini yang kita inginkan adalah ketika dia memiliki aliran atau bahasanya punya sungai gitu. Ini biasanya didapatkan dari bentuk blok polimer yang bisa memisahkan antara fase dia yang hidrofobik dan fase dia yang hidrofilik, sehingga pada aplikasinya terutama pada elektrolit padat untuk fuel cell yang memungkinkan penggunaan elektroda. Kan kalau di asam logam kurang kuat ya, sehingga kalau pakai elektrolitnya lebih yang polimer, dia bisa pakai yang lain-lain. Ini bentuknya biasa membran atau binder dari katalisnya itu sendiri. Ini menggunakan polimer yang backbone-nya hidrofobik dan gusa hidrofilik, sehingga pemisahannya lebih mudah. Lanjut. em, yang kedua ada konduktivitas listrik. Secara umum ini adalah kemampuan pergerakan antara atom melalui orbital atom, yang dari orbital atom dia keluar dulu menuju atom lain. Ini biasanya dihitungnya dengan konduktivitas adalah 1 banding hambatan. Terus terminologinya ini ada 3. Pertama ada conduction zone atau conduction band, itu yang paling luar, itu yang energinya paling tinggi dan biasanya kosong. Yang kedua ada valence band, itu yang sebelum terluar, biasanya dia yang dipenuhi dengan elektron dan memiliki energi yang lebih rendah. Dan kemudian ada band gap, itu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk melompat antara orbital. Untuk dari sifatnya kita punya 3, itu konduktif, semikonduktif, dan insulator. Konduktif pasti bisa mengantarkan, semikonduktif yang kalau diberikan energi doang, sementara insulator itu kalau tidak bisa mengantarkan ataupun band gapnya sangat besar sehingga tidak berpengaruh. Um, Bisa dilihat di gambar-gambar berikut bahwa band gap ini jadi bagian dimana ada kosongan, itu yang agak sulit untuk dilewatin untuk melakukan transfer listrik. Nah, lanjut pada polimer sendiri kita memiliki 2 jenis. Pertama ada insulating, itu yang biasa kita umum. Yang kedua ada semiconducting polimer atau juga kadang disebut metallic polimer. Disebut metallic polimer karena emang dia kelihatan berkilau di lapisannya. Caranya ada 2 untuk menjadikan polimer menjadi konduktif. Pertama ada dengan mengisinya dengan konduktor yang dijadikan filler seperti metal filler gitu. Dia butuh fillernya tentu yang konduktif, biasanya logam, dan didistribusikan sehingga dia memiliki aliran-aliran seperti sama yang kayak tadi dionik, ada gambarnya di samping. Yang kedua adalah dengan membuat rantai konjugasi. Rantai konjugasi ini adalah artinya di mana backbone-nya itu selang-seling. Ada bond satu dan pi bond atau double bond. Nah, double bond ini nanti kan buat orbital ya. Dan nanti di orbital itu membuat orbital yang bebas dan kosong di luarnya sehingga dia bisa bergerak. Caranya sendiri biar bisa menggerakkan elektronnya ini adalah dengan doping, yaitu membuat cacat sehingga elektronnya bisa mudah bergerak. Bahasanya karena dia ada kosongan, nanti elektronnya malah mengalir di kekosongan itu seperti yang ada di samping nih. Ada 2
yang putih itu macam-macam dopingnya, sementara yang kedua adalah channelnya, bahwa ketika terjadi pibon ada channel di atas dan di bawah. Oke, itu secara umumnya. Oh ya, selang-selangnya dibutuhkan karena eh konektivitas kan perlu ada perbedaan potensial ya, atau enggak perbedaan secara elektrikal ya lah. Nah, ini kita punya yang double sama ada yang satu, sehingga itu membuat unbalance ya, dan makanya butuh selang-seling juga. Nah, em, maaf, untuk aplikasinya biasanya kita melakukan pelapisan ya, karena ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya secara thermal gitu ya. Saya bentukkan solvent, meskipun sebenarnya di aplikasinya polimer jenis ini tuh agak susah sebenarnya dijadiin larutan. Tapi secara umum ada empat, ada spin coating. Spin coating ini ya diputer aja, di tokonya ini diputer, dan mana yang nempel gitu loh. Dia biasanya jadinya ya uniform dong, tapi untuk melapisinya susah dan banyak zat yang terbuang dalam tanda kutip. Lu ada sering printing ini dilewatkan larutan media pada suatu media seperti pada sablon. Biasanya spesifikasinya yang lebih susah karena membutuhkan apa ya bahasa ya, kekentalannya yang agak lebih susah biasanya. Terus lalu ada drop coating, itu ada dievaporasikan, terus yang melekat yang mana aja, itu yang biasanya sulit, ada ketebalannya di akhir. Terakhir ada injat. Injat tuh ya kayak printer saja, di satu titik satu titik satu titik satu titik, tapi teknologinya masih susah. Untuk aplikasinya sendiri ini udah cukup banyak ya, karena ini kan ditemukan sekitar tahun 2000-an, sampai penemunya tuh dapat Nobel ini. Sebenarnya udah ditemukan sejak lama, tapi baru aplikasinya tuh ditemukan sekarang di tahun 2000-an. Itu seperti pada coating. Coating ini biasanya untuk menghilangkan ketegangan statis, yang kalau biasanya insulator kan menumpuk. Kalau ini kan ada ini ada konduktivitas sedikit, jadi bisa hilang. Yang dua adalah untuk menyerap radiasi elektromagnet. Lalu ada sensor. Sensor ini biasanya memanfaatkan perubahan konduktivitasnya karena ada perubahan dari ikatan kimianya. Terus ada pemancar cahaya, ini berhubungan dengan band gap yang ada di pojok kanan itu dia kira bisa mengeluarkan cahaya tergantung dari elektrovalensinya. Terus yang ketiga ada dioda cahaya, ini mengubah foton menjadi elektron, karena biasanya pemancar cahaya juga bisa menjadi dioda cahaya. Nah, untuk masalah problemnya di aplikasinya ini, pertama dia sulit disintesis, sulit diproses, seringkali tidak stabil karena bolak-balik tadi, atau alternating. Terus masa pakainya masih rendah karena masih tidak stabil. Yang ketiga masih mahal. Udah, kasih.